Dia pikir aku hanya pajangan tak berguna saat mengusirku dari tangga jet pribadi kami di depan kolega bisnisnya. Dengan sombongnya, suamiku berkata pesawat itu bukan untuk wanita sepertiku. Dia lupa satu hal, ayahkulah pemilik maskapai itu. Senyum angkuhnya lenyap seketika saat perintah pembatalan penerbangannya terdengar beberapa menit kemudian. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Siang itu di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, matahari terasa seperti sedang menghukum bumi. Panasnya bukan sekadar hangat, melainkan menyengat, jenis panas terik khas Jakarta yang membuat udara terasa berat dan berdebu, seolah-olah oksigen pun enggan bersirkulasi. Langit di atas kami berwarna abu-abu keputihan, sebuah kanvas mendung yang menggantung rendah dan menekan, menjanjikan hujan badai yang belum juga turun, hanya menyisakan kelembapan yang mencekik. Aku berdiri di dekat tangga naik menuju jet pribadi yang selama 3 tahun terakhir ini sering disebut suamiku, Pratama, atau Tama, panggilan akrabnya, sebagai simbol kesuksesan kita. Pesawat itu, sebuah Gulfstream mengilap berwarna putih dengan garis biru tua yang elegan, berdiri gagah di atas landasan pacu yang mengeluarkan hawa panas. Bagi Tama, benda ini adalah bukti bahwa dia telah berhasil menaklukkan ibu kota, bahwa dia bukan lagi anak kemarin sore yang datang dari daerah dengan modal nekat. Bagi aku, hari ini, pesawat itu terlihat seperti monster logam dingin yang siap menelanku bulat-bulat. Kami seharusnya terbang ke Singapura. Tama memiliki jadwal pertemuan penting dengan beberapa investor potensial dari Tiongkok dan Eropa. Sejak semalam, dia sudah heboh mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari setelan jas Ermenegildo Zegna terbaru yang dia beli di Plaza Indonesia, hingga memastikan catering di pesawat menyajikan menu bintang 5 yang spesifik. "Saras, kamu jangan bikin malu nanti," katanya pagi tadi saat kami sarapan di rumah kami di Pondok Indah. Dia bahkan tidak menatapku, matanya terpaku pada layar iPad yang menampilkan grafik saham. "Jangan banyak bicara kalau tidak ditanya. Senyum saja. Ingat, kamu itu representasi saya." Aku hanya mengangguk pelan sambil menyesap teh hangatku. "Iya, Mas. Itulah aku selama 5 tahun pernikahan kami." Sang istri penurut. Sang Nyonya Pratama, yang anggun, sabar, dan pendiam. Aku dibesarkan dalam keluarga yang memegang teguh prinsip Jawa, di mana seorang istri harus menjadi pendukung di balik layar, menjaga harmoni, dan menelan segala kepahitan agar tidak menjadi konsumsi publik. Ayahku, Pak Darmawan, selalu mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak perlu berteriak. Namun, suamiku adalah antitesis dari ajaran itu. Bagi Tama, kekayaan harus diteriakkan menggunakan megafon, kalau perlu diumumkan di halaman depan koran bisnis. Ketika kami tiba di Halim, 2 rekan bisnis Tama sudah menunggu di dekat pesawat. Mereka adalah pria-pria parubaya dengan perut buncit dan tawa yang terlalu keras. Tipe orang yang menilai seseorang dari merek jam tangan yang melingkar di pergelangan. Tama langsung berubah mode. Bahunya ditegakkan, dagunya diangkat sedikit lebih tinggi, dan senyum percaya diri yang telah dilatihnya di depan cermin terpasang sempurna di wajahnya. Dia menyalami mereka dengan antusias, melontarkan lelucon-lelucon bisnis yang hanya mereka yang mengerti, sementara aku berdiri selangkah di belakangnya, memegang tas tangan Hermisku dengan kedua tangan di depan perut, seperti pajangan manekin di etalase toko mahal. "Perkenalkan, ini rekan-rekan saya, Pak Budi dan Mr. Chen," kata Tama, akhirnya menoleh padaku sekilas. "Dan ini..." Dia jeda sejenak, seolah mencari kata yang tepat. "Istri saya, Saraswati." Aku tersenyum sopan dan mengangguk. Mereka membalas dengan anggukan sekilas yang meremehkan sebelum kembali memusatkan perhatian penuh pada Tama. Aku sudah terbiasa. Di dunia Tama, aku hanyalah aksesori. Saat pilot memberi isyarat bahwa pesawat sudah siap, kami mulai berjalan menuju tangga. Tama berjalan di depan bersama kedua rekannya, masih tertawa terbahak-bahak membahas potensi keuntungan proyek terbaru mereka. Aku mengikuti di belakang. Namun, ketika kakiku baru saja menapak anak tangga pertama, sebuah tangan kekar menghalangi jalanku. Itu tangan Tama. Aku mendongak, sedikit terkejut. Wajahnya yang tadi penuh tawa kini menatapku dengan sorot mata dingin dan merendahkan yang sangat kukenal. Itu adalah tatapan yang dia gunakan saat aku melakukan
kesalahan kecil di rumah. Seperti saat pelayan salah menyajikan jenis kopi untuk tamunya, dan entah bagaimana itu menjadi salahku. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Suaranya cukup keras untuk mengatasi deru halus mesin pesawat yang mulai dipanaskan. "Naik, Mas." "Bukannya kita mau ke Singapura?" jawabku, bingung. Koper kecilku sudah dimasukkan ke bagasi oleh kru darat. Tama mendengus. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. Dia melirik sekilas ke arah dua rekannya yang sudah berada di ambang pintu pesawat, menatap pemandangan di bawah ini dengan rasa ingin tahu yang geli. Tama jelas menikmati penontonnya. "Singapura?" ulangnya dengan nada mengejek. "Rapat ini untuk eksekutif sungguhan, Saras. Untuk pebisnis kelas kakap yang mengerti angka dan strategi. Bukan tempat bermain untuk ibu rumah tangga yang bisanya cuma menghabiskan uang suami di salon." Darahku terasa surut dari wajah. Udara panas di sekelilingku tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang. "Tapi Mas, kamu sendiri yang menyuruhku bersiap-siap tadi pagi. Kamu bilang..." "Saya berubah pikiran," potongnya tajam. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat, memastikan hanya aku, dan mungkin kedua rekannya, yang mendengar penghinaan berikutnya. "Jujur saja, saya malas harus mengasuh kamu di sana. Kamu cuma akan jadi beban." Duduk diam, senyum bodoh, tidak mengerti apa-apa. Memalukan. Aku ternganga. Kata-katanya seperti tamparan fisik di siang bolong. "Mas Tama, kenapa bicara begitu di sini?" bisikku, mencoba menjaga sisa-sisa harga diriku agar tidak tumpah di aspal panas ini. Mataku mulai terasa panas, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Seorang Saraswati Darmawan tidak menangis di depan umum. "Kenapa?" "Biar kamu sadar posisi kamu," katanya, suaranya semakin meninggi, seolah dia ingin memastikan kru darat yang berdiri di dekat roda pesawat juga mendengarnya. Dia menunjuk ke arah terminal kedatangan dengan dagunya. "Pesawat ini terlalu mahal untuk sekadar mengangkut pajangan hidup seperti kamu. Tempatmu bukan di sini, di antara para pengambil keputusan." Aku melihat Pak Budi dan Mr. Chen tertawa kecil di atas sana, seolah sedang menonton pertunjukan topeng monyet yang menghibur. Mereka tidak merasa kasihan, mereka menikmati dominasi yang ditunjukkan Tama. Bagi mereka, ini adalah bukti lain dari kekuasaan Tama. "Pulang sana," usir Tama, melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat yang mengganggu. "Naik taksi. Nanti saya transfer uang untuk ongkosnya, kalau uang belanja bulananmu yang fantastis itu sudah habis." Tanpa menunggu jawabanku, dia berbalik, menaiki sisa anak tangga dengan gagah, dan masuk ke dalam kabin pesawat yang sejuk. Pintu pesawat belum ditutup, seolah masih memberiku kesempatan untuk meresapi penghinaan ini lebih dalam. Aku berdiri terpaku di anak tangga pertama. Kakiku terasa berat seperti beton. Panas matahari terasa membakar kulit kepalaku melalui rambut yang sudah ditata rapi. Bau bahan bakar aftur menusuk hidungku, bercampur dengan rasa pahit di tenggorokanku. Perlahan, aku memundurkan langkahku. Satu persatu anak tangga kuturuni kembali, hingga sol sepatu mahalku menyentuh aspal yang panas dan keras. Seorang petugas darat menatapku dengan pandangan iba dari kejauhan. Rasa malu yang luar biasa menjalari seluruh tubuhku, lebih panas dari matahari Jakarta. Aku merasa telanjang, dikuliti dari segala martabatku sebagai seorang istri, seorang wanita. Selama bertahun-tahun, aku menerima perlakuannya. Aku menerima saat dia membatasi hubunganku dengan teman-teman lamaku karena dianggap kurang level. Aku menerima saat dia melarangku melukis lagi karena tidak menghasilkan uang dan buang-buang waktu. Aku menerima saat dia sering pulang larut malam dengan bau parfum wanita lain yang samar di kemejanya, meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya tuntutan bisnis. Aku menerimanya karena aku diajarkan bahwa pernikahan adalah tentang pengabdian. Bahwa sabar adalah kunci surga. Bahwa tugasku adalah melunakkan hati suami yang keras dengan kelembutan. Tapi hari ini, di bawah terik matahari Bandara Halim, di depan orang asing yang menertawakanku, sesuatu di dalam diriku retak. Bukan retak. Sesuatu itu hancur berkeping-keping. Kesabaranku yang selama ini kubanggakan ternyata bukanlah kekuatan, melainkan kebodohan. Kelembutanku bukanlah perisai, melainkan undangan baginya untuk terus menginjak-injakku. Aku menatap badan pesawat yang mengilap itu.
Pesawat yang dibeli dengan uang hasil kerja keras. Siapa? Tama selalu membanggakan bahwa dia membangun kerajaannya dari nol. Tapi dia lupa fondasi awal yang membuatnya bisa berdiri tegak. Dia lupa siapa yang membukakan pintu-pintu pertama baginya di Jakarta. Dia lupa siapa namaku sebelum menjadi Nyonya Pratama. Aku berbalik, menjauhi pesawat itu. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya menetes satu persatu, cepat menguap di pipiku yang panas. Tapi kali ini, air mata itu bukan karena kesedihan atau rasa mengasihani diri sendiri. Air mata itu terasa panas karena amarah. Amarah yang sudah terlalu lama dipendam, kini mencari jalan keluar. Amarah seorang wanita yang baru saja sadar bahwa dia telah memberikan mutiara kepada babi. Dan babi itu baru saja mengusirnya dari kandang yang sebenarnya milik ayahnya. Aku berjalan menjauh dari pesawat, menuju pinggiran landasan pacu di mana mobil jemputan seharusnya menungguku. Namun, aku tidak segera masuk ke dalam mobil. Aku butuh udara, meskipun udara yang tersedia hanyalah uap panas berbau bensin dan debu. Aku berdiri di dekat pagar pembatas area VIP, menatap kembali ke arah jet pribadi yang masih terparkir di sana. Mesinnya menderu halus menunggu izin lepas landas. Pemandangan itu seharusnya melambangkan kebebasan dan kemewahan, tapi bagiku sekarang, itu adalah monumen keangkuhan suamiku. Cuaca di Halim berubah dengan cepat, secepat perubahan suasana hatiku. Langit yang tadi putih mendung kini berubah menjadi abu-abu gelap yang mengancam di ufuk barat. Angin kencang mulai bertiup, menerbangkan debu dan sampah-sampah kecil di sekitar landasan. Panas terik tadi mulai bercampur dengan hawa dingin yang lembab, tanda pasti bahwa hujan badai besar akan segera menghantam Jakarta. Pohon-pohon di kejauhan mulai bergoyang hebat. Suara angin yang menderu di telingaku seolah menyuarakan badai yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Rasa malu yang tadi melumpuhkanku perlahan bertransformasi. Ia memadat, mengeras, menjadi sebuah tekad yang dingin dan tajam. Cukup sudah. Kata-kata itu bergema di kepalaku, berulang-ulang, seiring detak jantungku yang semakin cepat. Cukup sudah aku menjadi penonton dalam hidupku sendiri. Cukup sudah aku membiarkan pria yang seharusnya melindungiku, malah menjadi sumber rasa sakitku yang terbesar. Tama bilang aku hanya pajangan. Dia bilang aku tidak mengerti bisnis. Dia bilang pesawat itu bukan untukku. Ironi dari ucapannya begitu pahit, hingga aku hampir tertawa terbahak-bahak di tengah landasan pacu. Betapa bodohnya dia. Betapa butanya dia oleh ambisinya sendiri, sampai melupakan fakta paling mendasar tentang keberadaannya di lingkaran elit Jakarta saat ini. Dia lupa bahwa sebelum dia mengenalku, dia hanyalah seorang kontraktor kecil yang kesulitan menembus tender proyek besar. Dia lupa bahwa Pratama Group yang dia banggakan itu baru benar-benar lepas landas setelah ayahku, dengan diam-diam dan tanpa sepengetahuannya, atas permintaanku, memberinya rekomendasi untuk proyek properti pertama yang mengubah hidupnya. Dan yang paling parah, dia lupa siapa pemilik sebenarnya dari maskapai tempat dia menyewa, atau lebih tepatnya, meminjam dengan harga teman, jet pribadi yang sedang dia duduki dengan sombong sekarang. Aku merogoh tasku dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku mengeluarkan ponselku. Layarnya menampilkan foto pernikahan kami 5 tahun lalu, kami berdua tersenyum bahagia. Betapa palsunya senyum itu sekarang terlihat di mataku. Aku menekan nomor yang sudah sangat lama tidak kuhubungi untuk urusan serius. Biasanya, aku hanya menelepon untuk menanyakan kabar kesehatan ibu atau sekadar basa-basi. Aku selalu menyembunyikan masalah rumah tanggaku dari mereka, tidak ingin membebani masa tua mereka dengan kegagalanku sebagai istri. Tapi hari ini, aku tidak lagi peduli tentang menjaga citra. Nada sambung terdengar 2 kali sebelum suara berat dan tenang di ujung sana menjawab. Halo, Enduk? Saras? Tumben telepon siang-siang begini. Ada apa, Nak? Suara ayah. Suara Pak Darmawan. Begitu mendengar suaranya yang penuh kasih dan wibawa, pertahananku nyaris runtuh lagi. Aku ingin menangis dan mengadu seperti anak kecil yang lututnya terluka. Tapi aku menahannya. Kali ini, aku bukan anak kecil yang terluka. Aku adalah wanita dewasa yang sedang menuntut keadilan. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan aroma hujan yang akan turun memenuhi paru-paruku. Ayah, sapaku, suaraku terdengar sedikit bergetar, namun ada ketegasan baru di dalamnya yang mungkin belum pernah didengar ayah sebelumnya. Iya,
Saras, kamu baik-baik saja? Suaramu terdengar beda, tanya ayah, nadanya langsung berubah khawatir. Insting seorang ayah tidak pernah salah. Aku ada di Halim. Yah, di depan pesawat yang mau dipakai Mas Tama ke Singapura. Oh, Tama jadi berangkat hari ini? Ya sudah, hati-hati di jalan. Titip salam buat suamimu. Ayah selalu berusaha bersikap baik pada Tama. Meskipun aku tahu, jauh di lubuk hatinya, ayah tidak pernah benar-benar menyukai menantunya itu. Ayah terlalu sopan untuk mengatakannya, tapi dia bisa mencium bau oportunis dari jarak 1 mil. Aku tidak ikut. Yah, potongku cepat sebelum ayah menutup telepon. Mas Tama, dia baru saja mengusirku dari pesawat. Hening sejenak di ujung telepon. Hening yang berat. Aku bisa membayangkan wajah ayah di ruang kerjanya yang bernuansa kayu jati di Jogja. Keningnya pasti berkerut dalam. Mengusirmu? Maksudmu bagaimana, Enduk? Suara ayah merendah, kehilangan kehangatannya, digantikan oleh nada dingin yang jarang sekali keluar, nada yang hanya digunakan Pak Darmawan saat menghadapi masalah bisnis yang sangat serius. Aku menceritakan semuanya. Singkat, padat, tanpa melebih-lebihkan, tapi juga tanpa mengurangi satupun detail yang menyakitkan. Aku menceritakan bagaimana Tama menghalangiku di tangga, bagaimana dia menyebutku, pajangan, bagaimana dia mempermalukanku di depan rekan bisnisnya, dan bagaimana dia menyuruhku pulang naik taksi. Aku tidak menangis saat menceritakannya. Aku menyampaikannya seperti seorang sekretaris yang sedang membacakan laporan laba rugi yang buruk. Fakta demi fakta. Keheningan kembali terjadi setelah aku selesai bicara. Kali ini lebih lama. Angin di landasan pacu semakin kencang, menerpa wajahku, menerbangkan rambutku yang sudah tidak rapi lagi. Saras, panggil ayah akhirnya. Suaranya tenang, tapi itu adalah ketenangan sebelum badai, jenis ketenangan yang membuat bawahan-bawahannya di Darmawan Group gemetar ketakutan. Apakah selama ini dia sering memperlakukanmu seperti ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi menohok tepat ke jantung masalah yang selama ini kututupi. Aku tidak bisa berbohong lagi pada ayah. Tidak sekarang. Iya, yah, sering. Mungkin lebih parah dari ini, cuma dalam bentuk yang berbeda. Aku mendengar helaan napas panjang dan berat dari seberang sana. Helaan napas seorang ayah yang menyadari bahwa putrinya telah menderita dalam diam terlalu lama. Ada rasa sakit dalam helaan napas itu, tapi juga ada kemarahan yang luar biasa. Kenapa kamu baru bilang sekarang, Enduk? Tanyanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Maafkan Saras. Yah, Saras pikir Saras bisa memperbaikinya sendiri. Saras tidak mau bikin ayah dan ibu khawatir. Kamu itu anak ayah satu-satunya, Saraswati. Kebahagiaanmu itu jauh lebih penting daripada kekhawatiran ayah. Suara ayah kembali tegas. Otoritas penuh seorang patriark dan pemimpin bisnis kembali mengambil alih. Sekarang, katakan pada ayah. Apa yang kamu mau ayah lakukan? Aku menatap pesawat Gulfstream itu lagi. Pintu kabinnya sekarang sudah tertutup rapat. Tangga sudah ditarik. Mereka siap untuk berangkat. Tama di dalam sana pasti sedang bersulang champagne. Merayakan kemenangan kecilnya atas istrinya yang dianggapnya bodoh, sambil menertawakan aku yang mungkin sedang mencari taksi di luar. Apa yang ku mau? Aku tidak menginginkan uangnya. Aku tidak menginginkan permintaan maaf palsunya. Aku menginginkan dia merasakan apa yang kurasakan. Aku ingin dia tahu rasanya dipermalukan, rasanya tidak berdaya, rasanya menyadari bahwa semua yang dia banggakan bisa hilang dalam sekejap mata. Aku ingin dia tahu bahwa pajangan ini memiliki kuasa. Yah, kataku, suaraku kini mantap, sekeras batu karang. Pesawat itu dari Darmawan Aviation, kan? Iya. Itu salah satu armada premium kita yang sering disewa perusahaan Tama dengan diskon khusus keluarga. Kalau begitu, Saras minta satu hal. Yah. Aku menarik napas, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa di jiwaku. Apa itu, Enduk? Batalkan penerbangan Tama. Sekarang juga. Tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan tentang konsekuensi bisnis, tidak ada basa-basi, apakah kamu yakin? Ayahku, pemilik Darmawan Group,
Pria yang membangun imperium bisnis dari nol dengan prinsip bahwa keluarga adalah segalanya, hanya memberikan satu jawaban singkat yang menutup nasib suamiku siang itu. Baik, nak, anggap saja sudah selesai. Klik. Sambungan telepon terputus. Tepat pada saat itu, tetes hujan pertama yang besar dan berat jatuh menimpa layar ponselku, memecah wajahku dan Tama di foto pernikahan kami. Tetes kedua jatuh di pipiku, dingin dan mengejutkan. Aku tidak beranjak. Aku berdiri di sana, di pinggir landasan pacu, membiarkan hujan yang mulai turun deras membasahiku. Aku menunggu. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri saat kesombongan Pratama runtuh. Aku ingin melihat saat sayapnya dipatahkan oleh tangan yang selama ini dia remehkan. Sementara hujan mulai turun membasahi tubuhku di luar landasan pacu, di dalam kabin jet Gulfstream G650 yang kedap suara itu, sebuah drama lain sedang dimulai. Drama yang kelak diceritakan kembali oleh Kapten Haryo, pilot senior kepercayaan ayah yang sudah menganggapku seperti anaknya sendiri, kepadaku dengan detail yang sangat memuaskan. Aku bisa membayangkan adegan itu dengan sangat jernih di kepalaku, seolah-olah aku adalah roh yang melayang di sudut kabin, menyaksikan runtuhnya kesombongan suamiku. Di dalam sana, udara pasti terasa sejuk dan beraroma kulit mahal, sangat kontras dengan udara lembab dan bau aspal basah yang kini kuhirup. Tama, pria yang baru saja membuang istrinya seperti sampah, sedang duduk di kursi kulit recliner favoritnya yang berwarna krem. Dia pasti merasa seperti raja dunia saat itu. Aku tahu persis apa yang dilakukannya. Dia akan melonggarkan dasinya sedikit, lalu menerima gelas kristal flute berisi dom perignon dingin yang disajikan oleh pramugari dengan senyum terlatih. Di hadapan Pak Budi dan Mr. Chen, Tama sedang memainkan peran terbaiknya, sang triliuner muda yang tegas, pemimpin rumah tangga yang tak terbantahkan. Wanita itu memang perlu sesekali diberi pelajaran. Pak Budi, ucap Tama sambil menggoyangkan gelasnya, melihat buih-buih emas naik ke permukaan. Suaranya berat dan penuh percaya diri. Saras itu terlalu manja. Sejak menikah, dia lupa kalau dunia nyata itu keras. Dia pikir uang tumbuh di pohon. Kalau tidak dikerasi sedikit, dia tidak akan pernah dewasa. Pak Budi, yang duduk di seberangnya, tertawa terbahak-bahak hingga perut buncitnya berguncang. Betul sekali, Pak Tama. Istri itu ibarat layang-layang. Kalau ditarik terlalu kencang putus. Tapi kalau diulur terus, dia bakal terbang entah kemana. Tindakan Bapak tadi tegas sekali. Saya salut. Jarang ada suami zaman sekarang yang berani mendisiplinkan istri di tempat umum begitu. Ah, itu seni memimpin. Timpal Tama sombong, meneguk champagne-nya. Di bisnis atau di rumah, prinsipnya sama. Kita harus tunjukkan siapa bosnya. Lagi pula, dia tidak akan berani marah lama-lama. Paling nanti malam dia menelepon saya sambil menangis minta maaf. Saras itu tidak bisa hidup tanpa saya. Kartu kredit, mobil, status sosial, semua dari saya. Cheers untuk kepemimpinan. Seru Mr. Chen dalam bahasa Inggris yang berlogat kental, mengangkat gelasnya. Mereka bersulang. Denting gelas kristal itu terdengar merdu di telinga mereka, suara kemenangan yang manis. Namun, suara itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, suara deru halus mesin pesawat yang sedari tadi terdengar sebagai latar belakang yang menenangkan, mendadak senyap. Hening. Lampu indikator sabuk pengaman yang menyala terang di atas kepala mereka berkedip sekali, lalu mati. Lampu kabin yang bernuansa hangat meredup, digantikan oleh lampu darurat yang lebih temaram. Pendingin udara berhenti mendesis, menyisakan keheningan yang mencekam dan gagu. Tama mengerutkan kening, gelas champagne masih menggantung di tangannya. Dia menoleh ke arah jendela. Pemandangan di luar mulai kabur tertutup tirai hujan yang deras, tapi satu hal yang pasti, pesawat itu tidak bergerak. Pesawat itu mati total. Kenapa ini? Apa ada masalah teknis? Tanya Tama dengan nada kesal, bukan khawatir. Baginya, penundaan adalah penghinaan terhadap jadwalnya yang berharga. Pramugari, panggilkan pilot ke sini. Kita sudah telat 10 menit dari jadwal take-off. Pramugari yang tadi melayani mereka muncul dari balik tirai kokpit dengan wajah pucat pasi. Dia tidak membawa nampan atau senyum ramah seperti biasanya. Tangannya saling meremas di depan dada, tanda kegugupan yang nyata. Maaf, Pak Tama, ucapnya lirih.
Kapten Haryo akan menjelaskan langsung. Belum sempat Tama membentak lagi, pintu kokpit terbuka lebar. Kapten Haryo, pilot senior dengan rambut beruban yang sudah mengabdi pada Darmawan Aviation selama 20 tahun, melangkah keluar. Wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan ketegasan yang dingin, tatapan yang sama persis dengan ayahku. Kapten Haryo mengenal Tama, tapi dia lebih mengenal siapa pemilik pesawat ini sesungguhnya. Ada apa ini, Kapten? Tama berdiri, wajahnya memerah menahan marah. Dia tidak suka menunggu. Kenapa mesin dimatikan? Nyalakan lagi. Klien saya menunggu di Singapura. Kalau saya telat, Darmawan Aviation harus ganti rugi. Kapten Haryo tidak bergeming. Dia berdiri tegak di lorong kabin, menatap Tama dengan pandangan datar. Mohon maaf, Pak Pratama. Kami tidak bisa terbang hari ini. Apa maksudmu tidak bisa terbang? Cuaca? Saya lihat pesawat lain masih take off. Tama menunjuk keluar jendela dengan kasar. Jangan cari alasan. Saya penyewa VIP di sini. Saya bayar mahal. Bukan karena cuaca, Pak, jawab Kapten Haryo tenang, suaranya terdengar jelas di keheningan kabin. Dan bukan masalah teknis. Izin terbang pesawat ini baru saja dicabut. Dicabut? Oleh siapa? ATC? Otoritas bandara? Saya akan telepon Menteri Perhubungan sekarang juga kalau perlu. Tama merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponselnya dengan panik. Dia ingin pamer kekuasaan di depan kolega bisnisnya, menunjukkan bahwa dia bisa mengatur birokrasi hanya dengan satu panggilan telepon. Bukan otoritas bandara, Pak. Potong Kapten Haryo sebelum Tama sempat menyentuh layarnya. Izin dicabut langsung oleh pemilik pesawat. Owner utama Darmawan Group. Tangan Tama terhenti di udara. Hening. Kali ini keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan mesin mati, tapi keheningan yang lahir dari rasa takut yang merambat naik perlahan dari perut ke tenggorokan. Pemilik? Tama tergagap. Dia tahu siapa pemiliknya. Tentu saja dia tahu. Itu mertuanya sendiri. Tapi selama ini, dia selalu menganggap Pak Darmawan sebagai orang tua yang pasif, yang hanya mengangguk setuju pada apapun yang dilakukan anak-anaknya. Maksudmu, Pak Darmawan? Benar. Instruksi langsung dari Bapak Darmawan Santoso, 5 menit yang lalu, lanjut Kapten Haryo, kali ini ada sedikit nada kepuasan dalam suaranya. Beliau memerintahkan agar pesawat ini di-grounded segera. Semua fasilitas penerbangan atas nama Bapak Pratama dibekukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan ada pesan tambahan. Wajah Tama kini bukan lagi merah karena marah, tapi memutih seperti kertas. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya, merusak tatanan rambutnya yang klimis. Pak Budi dan Mr. Chen saling berpandangan dengan canggung, perlahan meletakkan gelas champagne mereka di meja, seolah gelas itu tiba-tiba menjadi barang bukti kejahatan. Pesan apa? Tanya Tama, suaranya hampir tak terdengar, serak dan kering. Kapten Haryo menatap lurus ke mata Tama. Pak Darmawan berpesan, fasilitas ini hanya untuk keluarga. Dan karena kamu baru saja membuang keluarga saya di aspal, maka kamu juga kehilangan hak atas sayap ini. Duar. Kalimat itu menghantam Tama lebih keras daripada jika pesawat itu jatuh. Itu adalah kalimat vonis. Tamparan telak yang langsung meruntuhkan segala arogansi yang dia bangun selama bertahun-tahun. Dia sadar, seketika itu juga, bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Dia telah membangunkan singa tidur. Tunggu. Kapten, ini pasti salah paham. Tama mencoba tertawa, tapi suaranya terdengar sumbang dan menyedihkan. Dia menoleh ke arah koleganya yang kini menatapnya dengan pandangan aneh, campuran antara kasihan dan jijik. Mertua saya itu orang tua, mungkin dia salah dengar info. Biar saya telepon beliau. Ini cuma masalah miskomunikasi rumah tangga biasa. Tama dengan jari gemetar menekan nomor ayahku. Dia menempelkan ponsel ke telinga, wajahnya penuh harap cemas. Tut, tut, panggilan ditolak. Dia mencoba lagi, ditolak lagi. Dia mencoba menelepon nomor pribadiku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, atau berada di luar jangkauan. Wajah Tama berubah menjadi topeng horor murni. Pak Pratama, kata Kapten Haryo lagi, kini nadanya lebih tegas,
seolah sedang berbicara dengan penumpang gelap yang tertangkap basah. Sesuai prosedur, kami harus meminta Anda dan rombongan untuk segera turun dari pesawat. Kami harus memasukkan pesawat ke hanggar sekarang juga. Turun? Pak Budi akhirnya bersuara, nadanya tersinggung. Maksud Anda kami diusir? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak, jawab Kapten Haryo sopan namun final. Tapi pesawat ini tidak akan kemana-mana. Keadaan berbalik 180 derajat. 10 menit yang lalu, Tama mengusirku dengan sombong di tangga pesawat. Kini, dia yang diusir keluar. Aku bisa membayangkan betapa memalukannya momen itu. Tama harus mengemasi tas kerjanya dengan tangan gemetar. Dia harus berjalan menunduk melewati pramugari yang kini menatapnya dingin. Dia harus menuruni tangga pesawat yang sama, menuju aspal yang sama, di bawah guyuran hujan badai yang kini sudah mengamuk, membasahi setelan jas Ermenegildo Zegna mahalnya. Tidak ada mobil jemputan VIP yang menunggu mereka, karena Kapten Haryo sudah memerintahkan kru darat untuk menarik semua fasilitas. Tama, Pak Budi, dan Mr. Chen berdiri di pinggir landasan pacu, basah kuyup seperti tikus got, dengan koper-koper mahal yang kini basah terkena lumpur. Sayap kebanggaan Tama telah patah, dipatahkan oleh satu panggilan telepon dari wanita yang dia sebut Pajangan. Di tengah hujan deras itu, saat Tama sibuk mencari sinyal untuk memesan taksi online bagi klien-kliennya yang marah besar, dia pasti menyadari satu hal yang mengerikan. Ini baru permulaan. Aku tidak melihat langsung saat Tama terusir turun dari pesawat, tapi hatiku merasakannya. Ada getaran aneh, sebuah kepuasan getir yang bercampur dengan rasa sakit yang mendalam, saat aku menyalakan mesin mobilku di parkiran luar bandara. Hujan turun seolah langit sedang menangis histeris. Air mengguyur kaca depan mobil SUV-ku, menciptakan tirai air yang membuat dunia di luar sana terlihat buram dan cair. Wiper mobilku bergerak panik ke kiri dan ke kanan, berjuang menghalau air, mengeluarkan suara swiss-swiss ritmis yang hipnotis. Aku keluar dari area Bandara Halim Perdana Kusuma, langsung disambut oleh kemacetan Jakarta yang legendaris. Lampu-lampu merah dari ratusan mobil di depanku menyala terang, memantul di aspal basah, menciptakan sungai cahaya merah yang tampak seperti aliran lahar yang marah. Biasanya, kemacetan seperti ini akan membuatku stres. Aku akan sibuk menelepon rumah, memastikan makan malam siap, atau memikirkan omelan Tama jika aku telat menjemputnya. Tapi hari ini, di tengah kemacetan total di jalan tol dalam kota yang mengarah ke Jakarta Selatan, aku merasa anehnya tenang. Aku sendirian di dalam kabin mobil yang sejuk. Lagu balada lama dari radio mengalun pelan, nyaris tertutup oleh suara hujan yang memukul atap mobil. Aku menyetir perlahan, mengikuti arus lalu lintas yang merayap. Ponselku yang kuletakkan di kursi penumpang bergetar lagi. Layarnya menyala, menampilkan nama yang selama 5 tahun ini menjadi pusat semestaku, Mas Tama suamiku hati merah 2. Dulu, melihat nama itu muncul di layar akan membuat jantungku berdebar senang. Aku akan buru-buru mengangkatnya, takut dia menunggu terlalu lama. Tapi sekarang, melihat nama itu disertai emoji hati merah di belakangnya membuat perutku mual. Betapa ironisnya emoji itu. Tidak ada hati di sana, tidak ada cinta, yang ada hanya manipulasi. Ponsel itu bergetar lagi, dan lagi. Dan lagi, aku tahu kenapa dia menelepon. Dia pasti sudah diusir dari pesawat. Dia pasti sedang panik, marah, dan mungkin sedikit ketakutan. Dia menelepon bukan untuk minta maaf karena telah menyakitiku, tapi untuk memerintahku agar menelepon ayah. Dia ingin aku membereskan kekacauan yang dia buat, seperti yang selalu kulakukan selama ini. Saras, tolong urus tagihan ini. Saras, bilang ke ayahmu untuk bantu izin proyek. Saras, kamu yang minta maaf ke mama, saya lagi sibuk. Selalu aku. Selalu Saras yang harus menjadi bantalan, menjadi pelumas yang memuluskan jalan hidupnya yang kasar. Aku melirik ponsel itu sekilas, lalu dengan gerakan tenang, aku mengambilnya. Aku tidak menggeser tombol hijau. Aku tidak menggeser tombol merah. Aku menekan tombol power di sisi kanan ponsel dan menahannya. Layar bertanya, matikan daya, tanpa ragu sedetik pun, jariku menekan, ya. Layar menjadi gelap, hitam, mati. Seketika itu juga, rasanya seperti ada tali kekang tak kasat mata yang terputus dari leherku.
Keheningan digital itu terasa begitu membebaskan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Pratama tidak bisa menjangkauku. Dia tidak bisa membentakku, tidak bisa memanipulasiku, tidak bisa menyuruhku. Aku kembali fokus ke jalanan. Hujan semakin deras, petir menyambar di kejauhan, menerangi langit Jakarta yang kelabu. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke awal pertemuan kami. Tama dulu tidak seperti ini. Atau mungkin, dia memang seperti ini, tapi aku terlalu buta untuk melihatnya. Aku ingat dia datang ke rumah kami di Jogja dengan kemeja batik yang sedikit lusuh tapi rapi. Dia sopan, bicaranya halus, penuh visi dan mimpi. Dia bilang dia ingin sukses agar bisa membahagiakan orang-orang yang dia sayang. Saras, katanya waktu itu di teras rumah Jogja, di bawah sinar bulan. Aku mungkin belum punya apa-apa sekarang. Tapi aku janji, suatu hari nanti, aku akan buat kamu bangga. Aku akan belikan kamu dunia. Aku, gadis muda yang naif dan dibesarkan dalam sangkar emas, terpesona oleh ambisinya. Aku pikir itu romantis. Aku tidak sadar bahwa ambisi tanpa integritas adalah resep bencana. Aku tidak sadar bahwa ketika dia bilang, membahagiakan orang yang dia sayang, orang itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Ayah sudah memperingatkanku. Hati-hati, Enduk. Matanya lapar, kata ayah waktu itu. Lapar harta, lapar kuasa. Orang seperti itu tidak pernah merasa cukup. Tapi aku membangkang. Aku membela Tama. Aku bilang ayah terlalu kuno, terlalu curigaan. Dan ayah, karena begitu menyayangiku, akhirnya mengalah. Dia merestui kami, bahkan memodali Tama secara diam-diam agar harga diri menantunya tidak terluka. Betapa bodohnya aku. Air mata kembali mengalir di pipiku, kali ini bercampur dengan rasa sesal yang mendalam pada ayah. Maafkan Saras. Yah, Saras salah pilih. Mobilku mulai memasuki kawasan Pondok Indah. Jalanan lebar dengan pohon-pohon palem yang bergoyang diterpa badai menyambutku. Rumah-rumah gedongan di kiri kanan jalan berdiri angkuh di balik pagar tinggi. Ini adalah kawasan impian Tama. Simbol bahwa dia sudah jadi orang. Aku membelokkan mobil masuk ke gerbang rumah kami. Rumah itu besar, bergaya Mediterania dengan pilar-pilar raksasa yang tidak perlu. Tama menyukai kemewahan yang mencolok. Satpam rumah, Pak Ujang, berlari membuka gerbang dengan payung di tangan. Dia tampak bingung melihatku pulang sendiri, dan lebih bingung lagi melihat aku menyetir sendiri tanpa supir. Biasanya, aku selalu diantar supir kalau bepergian jauh. Loh, Ibu, kok sendiri? Bapak mana? Tanyanya saat aku menurunkan kaca jendela sedikit. Bapak masih ada urusan, Pak Ujang. Jawabku singkat. Tolong jangan tanya-tanya dulu ya, Pak. Saya capek. Oh, baik, Bu. Baik, silakan. Aku memarkir mobil di garasi yang luas, di sebelah tempat kosong yang biasanya diisi oleh Lamborghini kuning milik Tama, mainan mahalnya yang lain. Aku mematikan mesin. Keheningan kembali menyelimuti. Aku duduk diam di dalam mobil selama beberapa menit, mengumpulkan tenaga. Aku tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Ini bukan sekadar pulang ke rumah untuk tidur dan melupakan kejadian hari ini. Aku tidak akan melupakannya. Aku masuk ke dalam rumah yang dingin itu. AC sentral menyala 24 jam, membuat rumah ini terasa seperti lemari es raksasa. Perabotan mewah dari Italia, lampu gantung kristal, lukisan-lukisan abstrak mahal yang Tama beli hanya karena harganya tinggi, padahal dia tidak mengerti seninya. Semuanya terasa asing. Ini bukan rumahku. Ini adalah showroom kesuksesan Tama. Aku menaiki tangga menuju kamar utama. Langkahku mantap. Aku tidak akan menangis lagi. Air mataku sudah habis di Halim tadi. Sekarang yang tersisa hanyalah efisiensi. Aku membuka lemari pakaianku, walk-in closet yang luasnya mungkin lebih besar dari rumah pertamaku dulu. Aku mengabaikan gaun-gaun pesta yang gemerlap, tas-tas branded yang berderet rapi. Aku mengambil 2 koper besar dari penyimpanan di atas lemari. Aku mulai mengemas barang-barangku. Bukan gaun malam, bukan perhiasan berlian pemberian Tama, yang dibeli pakai uang perusahaan, bukan tas-tas itu. Aku mengambil baju-baju kasualku, pakaian-pakaian sederhana yang sering kupakai saat di rumah, perlengkapan melukisku yang sudah lama tersimpan di sudut gudang,
dan dokumen-dokumen pribadiku. Hanya barang-barang yang mendefinisikan, Saras, bukan, Nyonya Pratama. Saat aku memasukkan sketsa lukisan lamaku ke dalam koper, aku melihat sebuah foto Polaroid terselip di antaranya. Foto aku dan Tama saat bulan madu di Bali, makan nasi jinggo di pinggir jalan. Kami berdua tertawa lepas, mulut belepotan sambal. Saat itu dia belum sekaya ini. Saat itu matanya belum sedingin ini. Hatiku terasa nyeri sejenak. Ada rasa duka kehilangan sosok Tama yang dulu. Tapi kemudian aku ingat wajahnya tadi siang di tangga pesawat. Wajah itu sudah membunuh Tama yang ada di foto ini. Aku merobek foto itu jadi 2. Lalu jadi 4. Dan kulemparkan ke tempat sampah di sudut kamar. Selesai berkemas, aku menutup resleting koper dengan bunyi zip yang tegas. Aku menyeret koper-koper itu turun ke ruang tamu, meletakkannya di dekat pintu utama. Lalu aku duduk di sofa tunggal di ruang tamu yang menghadap ke pintu. Aku meminta asisten rumah tangga untuk menyeduhkan teh melati panas. "Ibu mau kemana bawa koper?" tanya Mbak Nah, art kami yang sudah sepuh, dengan wajah cemas. "Saya mau pulang, Mbak," jawabku lembut. "Loh, ini kan rumah ibu." Aku tersenyum tipis, menyesap teh melati yang hangat menenangkan tenggorokan. "Bukan, Mbak. Ini bukan rumah saya. Ini cuma tempat singgah yang terlalu dingin." Aku melirik jam dinding besar yang berdetak konstan. Jam 7 malam. Hujan di luar masih belum berhenti, malah semakin deras disertai guntur yang menggelegar. Tama pasti sedang dalam perjalanan pulang. Dia pasti basah, lelah, malu, dan sangat marah. Dia akan datang membawa badai. Tapi kali ini, aku tidak akan menjadi pohon yang tumbang diterjang badai. Aku akan menjadi batu karang. Aku menunggu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapinya. Suara debuman pintu depan yang dibanting keras membuat hiasan kristal di atas meja konsol bergetar. Gema suaranya memantul di dinding-dinding tinggi ruang tamu yang sunyi, memecahkan ketenangan yang baru saja kubangun dengan susah payah. Mas Tama sudah pulang. Aku tidak menoleh. Aku tetap duduk di single sofa bludru abu-abu, memegang cangkir teh porselen yang kini sudah mulai dingin. Mataku terpaku pada uap tipis yang masih mengepul malu-malu dari permukaan teh, seolah-olah itu adalah hal paling menarik di dunia saat ini. Di dekat pintu, 2 koper besarku berdiri tegak seperti prajurit yang siap menerima perintah. Langkah kaki yang berat dan terburu-buru terdengar mendekat. Bukan langkah percaya diri yang biasa ia pamerkan, melainkan langkah serampangan orang yang sedang dikuasai amarah dan kepanikan. "Saras!" Teriakan itu menggema, penuh emosi. Aku perlahan mengangkat wajah. Di sana dia berdiri, di ambang pintu ruang tamu yang memisahkan foyer dengan ruang keluarga. Penampilannya sungguh menyedihkan, jauh dari sosok eksekutif kelas kakap yang tadi siang berdiri angkuh di Bandara Halim. Setelan jas mahalnya basah kuyup, warnanya menggelap dan menempel tidak nyaman di tubuhnya. Rambutnya yang biasa tertata rapi dengan pomade kini acak-acakan, sebagian menempel di dahinya yang berkeringat campur air hujan. Sepatu kulit loafers impornya yang seharga motor itu kini berlumpur, meninggalkan jejak kotor di lantai marmer putih Italia kami. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Mata itu merah, menyala dengan campuran rasa malu yang tak tertahankan dan kemarahan yang meluap-luap. "Apa-apaan ini? Hah?" teriaknya lagi, berjalan mendekatiku dengan tangan terkepal. Bau ape air hujan bercampur parfum mahal yang mulai pudar menguar darinya. "Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Kamu sengaja mau menghancurkan aku?" Aku meletakkan cangkir tehku ke atas meja dengan sangat perlahan. Ting! Bunyi pertemuan antara pantat cangkir dan piring tatakan terdengar sangat nyaring di keheningan ruangan. "Aku tidak melakukan apa-apa, Mas," jawabku datar. Suaraku tenang, volumenya rendah, kontras dengan teriakannya yang memenuhi ruangan. "Aku hanya menuruti perintahmu. Kamu suruh aku pulang, aku pulang. Jangan pura-pura bodoh." Tama membentak, tangannya menunjuk-nunjuk wajahku. "Pesawat itu. Kamu yang lapor ke ayahmu, kan? Kamu mengadu seperti anak kecil. Gara-gara mulutmu itu, aku diusir seperti anjing di depan Pak Budi dan Mr. Chen. Kamu tahu betapa malunya aku? Investor lari, reputasiku hancur dalam hitungan menit."
Dia mondar-mandir di depanku seperti hewan buas yang terperangkap, mengusap wajahnya yang basah dengan kasar. Mereka menurunkanku di tengah hujan. Tidak ada mobil, tidak ada payung. Aku harus lari-lari cari taksi online di pinggir jalan tol sementara klienku memaki-maki. Ini semua gara-gara kamu yang tidak bisa jaga mulut. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Aneh sekali. Dulu, jika dia marah sedikit saja, aku akan gemetar ketakutan. Aku akan langsung berdiri, memegang lengannya, meminta maaf meskipun aku tidak salah, dan berusaha menenangkannya. Tapi malam ini, melihat dia meledak-ledak seperti ini, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa cinta. Hanya rasa lelah yang luar biasa. Kamu diusir karena kamu yang memulainya. Mas, kataku, masih dengan nada datar yang sama. Kamu lupa siapa pemilik pesawat itu. Kamu lupa siapa yang selama ini memberimu panggung. Tama berhenti mondar-mandir. Dia menatapku tajam, napasnya memburu. Oh, jadi sekarang kamu mau pamer? Mentang-mentang anak konglomerat? Dengar ya, Saras. Ayahmu itu memang kaya, tapi aku yang bekerja keras. Aku yang bangun bisnis. Kamu itu cuma istri yang bisanya ongkang-ongkang kaki di rumah. Tanpa aku, kamu cuma perawan tua yang tidak laku. Kata-kata itu meluncur deras, penuh racun. Tapi racun itu sudah tidak mempan lagi. Aku sudah meminum penawarnya siang tadi di landasan pacu. Aku berdiri perlahan. Tinggi badanku mungkin kalah jauh darinya. Tapi saat itu, aku merasa jauh lebih tinggi. Aku merapikan sedikit kerah blusku, lalu menatap matanya dalam-dalam. Mas, panggilku. Kali ini aku menggunakan bahasa Jawa halus. Bahasa yang selalu dia benci karena dia bilang terlalu kaku dan feodal. Tapi bagiku, itu adalah bahasa kehormatan dan harga diri. Selama ini aku diam bukan karena aku bodoh. Aku meneng dudu mergo aku orang ngerti. Ucapku pelan namun menekan setiap suku katanya. Aku diam karena aku menghargaimu sebagai imamku. Aku menutupi kekuranganmu di depan keluargaku. Aku memohon pada ayah untuk membantumu di belakang punggungmu agar kamu merasa hebat. Aku merendahkan diriku supaya kamu bisa terlihat tinggi. Tama terdiam sejenak, terkejut dengan perubahan nada bicaraku. Dia membuka mulut hendak memotong, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tapi hari ini, lanjutku, suaraku mulai bergetar sedikit bukan karena tangis, tapi karena keberanian yang membuncah. Kamu sudah kehilangan hak itu. Saat kamu merendahkan istrimu di depan orang lain, saat kamu menginjak harga diriku demi tepuk tangan kolega bisnismu, saat itu juga kamu menghancurkan pondasi rumah tangga ini. Aku melirik koper-koper di dekat pintu. Tama mengikuti arah pandanganku. Matanya melebar saat menyadari keberadaan koper-koper itu. Kamu mau kemana? Tanyanya, suaranya tiba-tiba berubah, ada nada panik yang terselip di balik arogansinya. Jangan konyol, Saras. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Siapa yang izinkan? Aku tidak butuh izinmu lagi, jawabku. Aku berjalan menuju koperku. Tama mengejarku, mencengkeram lenganku. Cengkeramannya kuat, menyakitkan. Saras, jangan main-main. Kalau kamu melangkah keluar dari pintu ini, jangan harap kamu bisa kembali lagi. Kamu pikir hidup di luar sana gampang? Kamu pikir ada laki-laki lain yang mau sama janda manja kayak kamu? Aku menepis tangannya dengan hentakan keras. Tenagaku muncul entah dari mana. Dia terhuyung sedikit, kaget. Aku tidak butuh laki-laki lain. Dan aku tidak butuh kembali ke sini, desisku. Rumah ini, kemewahan ini, semuanya terasa kosong. Semuanya palsu, sama seperti cintamu. Saras, tolonglah. Tama mengubah taktiknya. Wajahnya tiba-tiba memelas, teknik manipulasi yang sering dia pakai. Oke, aku minta maaf soal tadi siang. Aku hilaf. Aku stres karena tekanan kerjaan. Jangan begini dong. Pikirkan reputasi kita. Apa kata orang kalau kamu pergi? Reputasi, aku tertawa getir. Selalu reputasi yang kamu pikirkan. Tidak pernah perasaanku. Aku meraih gagang koperku. Di luar, klakson mobil terdengar 2 kali. Itu jemputan yang dikirim ayah. Bukan mobil mewah mencolok, hanya mobil van hitam yang aman dan nyaman. Ayah tidak pernah main-main.
Begitu aku bilang aku mau pulang, dia mengirim orang kepercayaannya dari kantor cabang Jakarta untuk menjemputku. Itu jemputanku, kataku. Saras, kamu tidak boleh pergi. Tama berteriak lagi, kembali ke mode marahnya karena mode memelasnya tidak berhasil. Kamu istri durhaka. Aku sumpahin kamu bakal menderita. Kamu bakal ngemis-ngemis minta balik sama aku. Aku membuka pintu utama. Angin malam yang basah langsung menerpa wajahku, membawa aroma hujan yang segar. Aku menoleh sekali lagi ke arah Tama yang berdiri di tengah ruang tamu mewahnya yang dingin, basah kuyup, sendirian, dan menyedihkan. Selamat tinggal, Mas. Nikmatilah istanamu ini sendirian. Semoga harta dan reputasimu bisa memelukmu saat kamu tidur malam ini. Aku melangkah keluar. Pintu kututup pelan di belakangku. Tidak dibanting. Aku berjalan menembus hujan gerimis menuju mobil van hitam yang sudah menunggu. Supir ayah, Pak Darto, sudah berdiri dengan payung besar, siap melindungiku. Mari, Non Saras, sapanya lembut. Bapak sudah menunggu kabar. Saat mobil bergerak meninggalkan pekarangan rumah megah di Pondok Indah itu, aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak melihat apakah Tama mengejar atau tidak. Bagiku, rumah itu sudah menjadi masa lalu. Di depan sana, di balik tirai hujan yang pekat, ada jalan panjang menuju rumah yang sesungguhnya. Pagi di Yogyakarta memiliki aroma yang berbeda dengan Jakarta. Jika Jakarta berbau aspal panas, debu, dan ambisi yang terburu-buru, Yogyakarta berbau tanah basah, dedaunan, dan ketenangan yang purba. Aku membuka mata saat sinar matahari pagi yang lembut menerobos masuk melalui celah-celah jendela kayu jati di kamarku. Suara burung perkutut terdengar dari kejauhan, bersahutan dengan suara sapu lidi yang menggesek halaman tanah, suara khas aktivitas pagi di rumah orang tuaku. Aku bukan lagi di kamar ber-AC dingin di Pondok Indah. Aku berada di Endalem, rumah utama dalam kompleks pendopo milik keluargaku di pinggiran Sleman, Yogyakarta. Langit-langit kamarku tinggi, dengan struktur kayu ekspos yang kokoh. Tempat tidurnya berkelambu putih. Spraynya berbau bunga kenanga yang dikeringkan, bukan pewangi laundry kimiawi. Semalam, aku tiba hampir tengah malam setelah penerbangan singkat dari Jakarta. Tidak ada drama penyambutan yang berlebihan. Ayah hanya berdiri di teras pendopo dengan sarung dan baju kokonya, tersenyum tipis saat melihatku turun dari mobil. Ibu langsung memelukku erat tanpa bertanya sepatah kata pun. Pelukannya hangat dan berbau bedak dingin yang familiar. Mereka tahu aku butuh istirahat, bukan interogasi. Aku bangun dan berjalan menuju jendela. Kubuka daun jendela kayu itu lebar-lebar. Pemandangan di depanku membuat dadaku terasa lapang seketika. Sawah hijau membentang luas di belakang rumah, padi-padi muda bergoyang pelan ditiup angin pagi. Di kejauhan, Gunung Merapi berdiri gagah, puncaknya sedikit tertutup awan tipis, seolah menjadi penjaga abadi tanah ini. Sudah bangun, Enduk? Aku menoleh. Ibu berdiri di ambang pintu kamar, membawa nampan berisi teh tubruk panas dan pisang goreng yang masih mengepul. Wajah ibu teduh, gurat-gurat halus di wajahnya adalah peta kasih sayang yang tak pernah putus. Sudah, Bu, jawabku, tersenyum. Senyum yang terasa sedikit kaku karena sudah lama tidak kugunakan dengan tulus. Ibu meletakkan nampan di meja kecil dekat jendela, lalu duduk di tepi tempat tidur. Minum dulu tehnya. Gula batu, kesukaanmu. Aku duduk di kursi kayu, menyesap teh itu. Rasa sepat, wangi melati, dan manis yang lembut dari gula batu langsung menghangatkan perutku. Ini rasa rumah. Rasa yang selama 5 tahun ini kutinggalkan demi cappuccino dan Earl Grey mahal yang disukai Tama. Ayah mana, Bu? Tanyaku. Di pendopo depan, lagi baca koran sambil ngasih makan burung. Jawab ibu. Beliau menatapku lekat, tangannya terulur merapikan rambutku yang sedikit berantakan. Wajahmu pucat. Saras. Kurus sekali kamu sekarang. Aku menunduk, menahan genangan air mata yang tiba-tiba mendesak keluar. Di depan Tama aku bisa menjadi batu karang, tapi di depan ibu, aku kembali menjadi putri kecilnya. Maafkan Saras ya, Bu. Saras pulang bawa masalah. Saras. SSTT. Ibu meletakkan jari telunjuknya di bibirku. Rumah ini rumahmu selamanya. Tidak ada istilah, bawa masalah.
Kamu pulang ke akarmu. Kalau pohon cabangnya patah kena angin, dia tidak menyalahkan anginnya, tapi dia memperkuat akarnya lagi supaya bisa tumbuh tunas baru. Kata-kata ibu sederhana, tapi meresap dalam ke hatiku. Setelah sarapan ringan, aku berjalan keluar menuju pendopo belakang yang menghadap ke taman dan kolam ikan. Di sudut pendopo itu, ada sebuah ruangan semi terbuka yang dulu, sebelum menikah, adalah studionya Saraswati. Tempat itu penuh debu tipis, tapi barang-barangnya masih di sana. Rak-rak berisi tabung cat minyak yang sudah mengering, kanvas-kanvas kosong yang mulai menguning, dan sebuah easel, penyangga kanvas, tua dari kayu jati yang masih berdiri kokoh. Dulu, Tama melarangku melukis. Buat apa? Bau catnya bikin pusing. Rumah jadi kotor. Kalau mau lukisan, kita beli saja di pelelangan. Lebih bergengsi, katanya waktu itu. Dan bodohnya, aku menurut. Aku mematikan bagian jiwaku yang paling hidup demi menyenangkan hati suami yang tidak punya jiwa seni. Aku mengambil sebuah kuas tua. Bulunya sudah agak kasar. Aku menyentuh permukaan kanvas kosong itu. Ada getaran aneh di ujung jariku. Rasa rindu yang meledak. Ayah sudah suruh Pak Men belikan cat baru tadi pagi. Suara berat ayah terdengar dari belakangku. Aku berbalik. Ayah berdiri di sana, tangan di belakang punggung, mengenakan batik rumahan yang nyaman. Ayah, pakai saja. Itu di kardus dekat meja, tunjuk ayah dengan dagunya. Ayah tahu kamu pasti lari ke sini. Aku membuka kardus itu. Isinya lengkap. Cat minyak kualitas terbaik, terpentin, minyak linsit, kuas-kuas baru bermacam ukuran. Ayah tidak pernah lupa apa yang kubutuhkan, bahkan sebelum aku mengucapkannya. Terima kasih, Yah. Ucapku lirih. Ayah berjalan mendekat, menatap kanvas kosong itu. Tama menelepon ayah 10 kali sejak semalam. Menelepon kantor 20 kali. Badanku menegang mendengar nama itu. Ayah angkat? Tidak, jawab ayah santai. Ayah suruh sekretaris bilang kalau bapak sedang sibuk mengurus cucu burung perkutut yang baru menetas. Aku tertawa kecil. Lelucon khas ayah. Saras, nada ayah berubah serius sedikit. Harta ayah, perusahaan ayah, semua itu cuma titipan. Tapi harga diri anak ayah, itu milik mutlak yang harus dijaga. Kamu tidak perlu takut soal masa depan. Kamu tidak perlu takut soal status janda. Di sini, di tanah ini, kamu adalah Saraswati. Bukan istri siapa-siapa. Aku tahu, Yah. Aku baru sadar sekarang. Bagus. Sekarang melukislah. Keluarkan semua racun itu lewat kuasmu. Ayah mau lihat lagi lukisan anak ayah yang dulu pernah menang pameran itu. Ayah menepuk bahuku pelan, lalu berlalu pergi, meninggalkanku sendiri dengan kanvas putih itu. Aku mulai mencampur warna. Merah, hitam, biru tua. Warna-warna gelap yang mewakili perasaanku. Aku menggoreskan kuas ke kanvas. Awalnya ragu, tapi lama-kelamaan semakin cepat dan liar. Aku menumpahkan kemarahanku, kekecewaanku, rasa sakitku di sana. Setiap goresan terasa seperti pelepasan beban. Bau cat minyak yang tajam menggantikan bau parfum Tama yang memuakan di ingatanku. Suara gesekan kuas di kanvas menggantikan suara bentakan Tama. Di sini, di pendopo tua yang dikelilingi sawah hijau ini, aku merasa hidup kembali. Aku bukan lagi boneka porselen di etalase toko. Aku adalah seniman. Aku adalah wanita yang punya suara. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat dan menyinari sawah dengan cahaya keemasan, lukisanku selesai. Itu adalah lukisan abstrak yang menggambarkan badai di lautan, gelap dan menakutkan, tapi di tengahnya ada seberkas cahaya kecil yang menembus awan. Aku mundur selangkah, mengamati karyaku dengan tangan belepotan cat. Aku tersenyum. Kali ini senyumku lebar dan tulus. Ponselku, yang sudah kuganti nomornya tadi pagi atas saran ayah, tergeletak bisu di meja. Aku tidak peduli apa yang terjadi di Jakarta. Aku tidak peduli apakah Tama sedang mengamuk atau meratapi nasibnya. Aku telah pulang ke akar. Dan dari akar yang kuat ini, aku akan tumbuh kembali menjadi pohon yang jauh lebih besar dan kuat. Pohon yang tidak akan pernah bisa ditebang oleh kapak arogansi siapapun. Namun, di kejauhan, aku tahu ini belum berakhir.
Tama bukanlah orang yang mudah menyerah, apalagi jika menyangkut uang dan egonya. Dia pasti akan datang. Tapi biarlah dia datang. Karena Saras yang dia temui nanti bukanlah Saras yang dia usir kemarin. Kabar tentang kehancuran tidak selalu datang dengan suara ledakan dahsyat. Terkadang, ia datang melalui dering telepon yang sunyi, surat elektronik yang membatalkan kontrak, dan bisik-bisik di lorong kantor yang lebih tajam dari pisau. Dari teras pendopo di Yogyakarta yang tenang, aku mendengar gemar runtuhan itu, bukan dengan telingaku sendiri, melainkan melalui cerita ayah dan berita yang mulai bermunculan di portal bisnis daring. Di Jakarta, kerajaan, yang dibangun Tama di atas pasir ambisi dan koneksi pinjaman itu mulai goyah. Ayah bercerita bahwa pagi hari setelah insiden di Bandara Halim, kantor Pratama Group di kawasan elit SCBD dilanda kepanikan massal. Berita bahwa Darmawan Group menarik seluruh dukungan logistik dan finansial menyebar lebih cepat daripada virus. Di dunia bisnis Jakarta yang sempit, nama Pak Darmawan adalah jaminan mutu. Ketika beliau menarik diri, itu adalah sinyal bagi predator lain untuk menyerang. Investor-investor yang dulu menjilat sepatu Tama, termasuk Pak Budi dan Mr. Chen yang ikut diusir dari pesawat, adalah orang pertama yang melompat dari kapal yang karam. Mereka membatalkan kontrak sepihak dengan alasan pelanggaran etika, atau klausul-klausul kecil yang sengaja mereka cari-cari. Bank-bank yang dulu berebut menawarkan kredit lunak kini, mendadak mengirimkan surat peringatan jatuh tempo. Tama, sang CEO arogan, kini sendirian di menara gadingnya yang sedang terbakar. Tanpa aku di sampingnya sebagai perisai, tanpa nama besar ayah di belakangnya sebagai penopang, dia hanyalah seorang pria biasa dengan tumpukan utang dan ego yang terluka parah. 3 minggu setelah aku pulang ke Jogja, tamu, yang tak diundang itu akhirnya datang. Siang itu matahari bersinar terik di atas sawah. Aku sedang duduk di pendopo depan, menyapukan warna kuning oker di atas kanvas, mencoba menangkap cahaya matahari yang jatuh di dedaunan padi. Suasana damai itu terusik oleh suara mesin mobil yang meraung kasar di depan gerbang utama Endalem. Bukan suara mobil mewah halus yang biasa dikendarai Tama. Itu suara mobil sewaan murah, jenis MPV standar yang mesinnya terdengar lelah. Jantungku berdegup kencang, sebuah refleks trauma masa lalu. Tapi kemudian aku melihat tanganku yang memegang kuas. Tangan itu tidak gemetar. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma tanah basah dan cat minyak, mengingatkan diriku bahwa aku berada di tanahku sendiri. Dari kejauhan, aku melihat Pak Men, penjaga setia rumah kami yang bertubuh kekar, berjalan menuju gerbang besi yang tertutup rapat. Di balik jeruji gerbang, sosok laki-laki yang sangat kukenal berdiri dengan gelisah. Itu Tama. Tapi itu bukan Tama yang kutinggalkan di Jakarta. Pria di depan gerbang itu tampak kusut. Kemejanya tidak disetrika rapi, lengan bajunya digulung asal-asalan. Wajahnya yang dulu selalu bersih dan klimis kini ditumbuhi cambuk tipis yang tidak terawat. Matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam tanda kurang tidur. Arogansinya telah terkikis, digantikan oleh keputusasaan yang telanjang. Aku berdiri, meletakkan kuas, dan berjalan perlahan menuju area depan, namun tetap menjaga jarak aman, berdiri di balik bayang-bayang pilar pendopo. Aku ingin melihatnya. Aku perlu melihatnya untuk memastikan bahwa hantu masa laluku benar-benar sudah tidak berdaya. Pak Men, buka gerbangnya. Saya mau ketemu istri saya. Suara Tama terdengar serak, berteriak mengatasi suara angin. Maaf, Mas Tama, jawab Pak Men tegas, tanpa membuka kunci gembok. Bapak dan Ibu berpesan tidak menerima tamu hari ini. Saya bukan tamu. Saya suaminya. Ini rumah mertua saya. Tama mengguncang pagar besi itu. Bunyi klang-klang logam beradu terdengar menyedihkan. Saras, Saras, aku tahu kamu di sana. Keluar, Saras. Aku melangkah maju sedikit, keluar dari bayang-bayang. Sinar matahari menimpa wajahku. Tama melihatku. Gerakannya terhenti. Matanya membelalak, seolah melihat hantu, atau mungkin melihat malaikat penyelamat. Dia menempelkan wajahnya ke jeruji pagar besi, tangannya mencengkeram besi itu erat-erat, persis seperti narapidana yang memohon kebebasan. Saras, sayang. Suaranya berubah drastis, dari bentakan menjadi rengekan memelas yang membuat perutku mual. Tolong, sayang, buka pintunya. Kita perlu bicara.
Aku diam saja, menatapnya dengan pandangan datar. Jarak kami mungkin hanya 10 meter, tapi rasanya seperti terpisah samudra. Saras, tolonglah. Lanjutnya, suaranya mulai bergetar. Bisnisku hancur. Ras. Mereka semua meninggalkanku. Investor cabut, Ban mau menyita aset. Cuma kamu yang bisa bantu aku. Bilang sama ayah, Ras. Minta ayah telepon Ban. Minta ayah kasih jaminan lagi. Demi rumah tangga kita. Aku tersenyum tipis. Senyum miris. Rumah tangga? Tanyaku. Suaraku tenang namun terdengar jelas di telinganya. Rumah tangga yang mana, Mas? Rumah tangga yang kamu sebut pajangan? Atau rumah tangga di mana aku cuma dianggap tiket lotre untuk ambisimu? Aku salah, Ras. Aku hilaf waktu itu. Tama berteriak, air muka kepanikan makin jelas. Aku stres. Itu cuma emosi sesaat. Aku janji bakal berubah. Aku bakal jemput kamu, kita pulang ke Jakarta, kita mulai lagi dari awal. Aku izinkan kamu melukis, terserah kamu. Tapi tolong, selamatkan perusahaanku dulu. Sekali lagi, dia menunjukkan warna aslinya. Selamatkan perusahaanku dulu. Bukan selamatkan hatimu, bukan maafkan aku. Prioritasnya tetap sama. Uang, status, ego. Aku menggeleng pelan. Kamu tidak datang ke sini untuk menjemput istrimu, Mas. Kamu datang ke sini untuk menjemput modalmu. Kamu tidak rindu padaku, kamu rindu pada fasilitas yang didapat dari namaku. Saras, jangan begitu. Kita suami istri. Sudah selesai, Mas, potongku tegas. Surat gugatan cerai sudah dikirim pengacaraku ke kantormu pagi ini. Mungkin belum sampai karena resepsionis kantormu sudah berhenti kerja karena tidak digaji, kan? Wajah Tama memucat. Dia melepaskan cengkeramannya dari pagar. Kakinya tampak lemas. Kamu tega menceraikan aku saat aku jatuh begini? Bisiknya tak percaya. Kamu yang menjatuhkan dirimu sendiri, Mas. Kamu membangun istana pasir di pinggir laut, lalu marah saat ombak datang. Ombak itu adalah kesombonganmu sendiri. Aku memberi isyarat pada Pak Men. Suruh dia pergi, Pak. Kalau dia memaksa, panggil polisi desa. Baik, Non, jawab Pak Men sigap. Aku berbalik memunggungi gerbang. Di belakangku, aku mendengar teriakan frustrasi Tama, makian yang bercampur dengan isak tangis, dan akhirnya suara mobil yang dinyalakan dengan kasar. Dia pergi. Saat mobil itu menjauh, aku merasakan beban bertonton terangkat dari pundakku. Aku tidak merasa sedih. Aku tidak merasa bersalah. Yang kurasakan hanyalah kelegaan yang luar biasa. Malam itu, di pendopo, aku menyelesaikan lukisanku. Lukisan sawah yang cerah, tanpa ada awan mendung sedikit pun. Aku menamainya, Merdeka. Istana Pasir Tama telah runtuh tersapu ombak kebenarannya sendiri. Dan di atas reruntuhan itu, aku tidak akan ikut terkubur. Aku sedang membangun fondasi baru, bukan dari pasir dan semen, melainkan dari warna, kanvas, dan harga diri yang telah kutemukan kembali. 1 tahun kemudian, wangi bunga sedap malam dan lili memenuhi ruangan galeri yang luas di kawasan Jakarta Selatan. Bukan galeri mewah yang dingin dan intimidatif, melainkan sebuah ruang seni yang hangat, dengan pencahayaan lembut yang menyoroti deretan kanvas di dinding. Suara denting gelas dan percakapan rendah yang sopan berdengung di udara, diselingi tawa renyah yang tulus. Ini adalah malam pembukaan pameran tunggal pertamaku, Saraswati, Metamorfosis. Aku berdiri di tengah ruangan, mengenakan kebaya modern berwarna putih gading dengan potongan sederhana namun elegan, dipadukan dengan kain batik tulis motif semen rama, simbol pertumbuhan dan kehidupan baru. Rambutku disanggul modern, tanpa perhiasan berlebihan. Hanya sepasang anting mutiara kecil warisan ibu yang menghiasi telingaku. Aku tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang suami. Malam ini, aku adalah pusat dari duniaku sendiri. Selamat ya, Saras. Lukisanmu luar biasa. Penuh emosi, tapi tidak cengeng. Sangat kuat, ucap seorang kurator seni senior, menyalamiku dengan hangat. Terima kasih, Pak. Ini semua proses perjalanan, jawabku sambil tersenyum. Di sudut ruangan,
aku melihat ayah dan ibu sedang berbincang dengan beberapa tamu. Wajah ayah berseri-seri, matanya berbinar bangga setiap kali menunjuk ke arahku. Dia tidak memperkenalkan aku sebagai putri Pak Darmawan, melainkan membiarkan orang-orang mengenaliku sebagai Saraswati, sang pelukis. Ibu melambaikan tangan padaku, memberikan kode jempol dengan senyum manisnya. Hampir semua lukisan di dinding sudah tertempel stiker merah kecil, tanda sold out. Orang-orang membelinya bukan karena nama besar keluargaku, banyak dari mereka bahkan tidak tahu siapa ayahku karena aku menggunakan nama panggung, Saras. Tapi karena mereka benar-benar terhubung dengan karya seniku. Lukisan-lukisan itu bercerita tentang rasa sakit, tentang terkurung, tentang badai, dan akhirnya, tentang terbang bebas. Saat aku sedang melayani permintaan foto dari beberapa pengunjung, mataku menangkap pergerakan di dekat pintu masuk galeri yang terbuat dari kaca besar. Di luar sana, di trotoar yang remang-remang, seseorang sedang berdiri mematung, menatap ke dalam. Jantungku berdesir pelan, tapi tidak sakit lagi. Hanya desir pengakuan akan masa lalu. Itu Tama. Tapi dia nyaris tak bisa dikenali. Tubuhnya kurus, pipinya tirus. Dia mengenakan kemeja yang warnanya sudah pudar dan terlihat kedodoran. Tidak ada lagi jas Ermenegildo Dekna. Tidak ada lagi jam tangan Patek Philippe. Dia terlihat seperti pria parubaya yang kalah perang, lusuh dan lelah. Dia berdiri di sana, di balik kaca, menatapku yang sedang berdiri di bawah sorotan lampu sorot, dikelilingi bunga dan ucapan selamat. Tatapan matanya kosong. Namun di kedalamannya, aku bisa melihat penyesalan yang begitu besar. Penyesalan yang terlambat. Dia melihat pajangan yang dulu dia buang, kini bersinar terang dengan cahayanya sendiri, cahaya yang tidak dia ciptakan dan tidak bisa dia padamkan. Dia melihat wanita yang dulu dia ejek sebagai wanita miskin, kini berdiri sebagai ratu di istananya sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang menghargainya karena bakat dan jiwanya, bukan karena status suaminya. Tama mengangkat tangannya sedikit, seolah ingin menyentuh kaca, ingin menyentuh dunia yang dulu pernah dia miliki tapi dia sia-siakan. Tapi kemudian dia menurunkannya lagi. Dia sadar, kaca itu bukan sekadar pemisah fisik. Itu adalah dinding nasib yang telah dia bangun sendiri dengan bata-bata kesombongan. Dia tidak berani masuk. Dia tahu dia tidak punya tempat lagi di sini. Dunianya yang bising dan palsu tidak cocok dengan duniaku yang tenang dan jujur. Aku menatapnya lurus. Aku tidak membuang muka. Aku tidak menatapnya dengan benci, juga tidak dengan iba. Aku menatapnya sebagai orang asing yang pernah kukenal di kehidupan lain. Seseorang yang memberiku pelajaran berharga tentang apa artinya mencintai diri sendiri. Perlahan, aku mengangguk kecil padanya. Sebuah tanda perpisahan terakhir. Sebuah tanda bahwa aku sudah memaafkan, bukan untuk dia, tapi untuk kedamaian diriku sendiri. Tama tampak terkejut dengan anggukan itu. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya merosot. Lalu, dia berbalik. Dia berjalan menjauh, menghilang ke dalam kegelapan malam Jakarta, ditelan oleh kota yang dulu ingin dia taklukkan namun akhirnya mengunyahnya hidup-hidup. Saras? Kamu lihat apa? Tanya sahabatku yang baru datang, menyentuh lenganku pelan. Aku menoleh padanya, senyumku mengembang lebih lebar dan lebih cerah dari sebelumnya. Tidak ada, jawabku ringan, cuma melihat masa lalu yang sudah lewat. Aku membalikkan badan, memunggungi pintu kaca dan kegelapan di luar sana. Di depanku, galeri ini penuh dengan cahaya, warna, dan masa depan yang tak terbatas. Aku bukan lagi penumpang di pesawat orang lain. Aku adalah pilot bagi hidupku sendiri. Sayapku mungkin pernah patah, tapi seperti tulang yang sembuh, bagian yang patah itu kini menjadi bagian yang paling kuat. Aku, Saraswati, akhirnya benar-benar terbang.